Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan gerak hidup kami akan merenungkan firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi kami, menolong kami untuk kami bisa memahaminya, bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema renungan pada pagi hari ini adalah pola doa. Pola doa, saudara. Di dalam Alkitab kita terdapat beberapa contoh mengenai pola doa. Dalam sikap jasmani, saudara. Ada yang berdoa dengan posisi berdiri, ada yang duduk, ada juga yang berlutut, bahkan ada yang sampai rebah di tanah. Ada yang berdoa dengan mata terbuka, juga ada yang memejamkan mata. Ada yang sambil mengangkat tangannya, ada juga yang sambil melipat tangannya. Semuanya adalah mengekspresikan diri kepada Allah. Masing-masing kita berbeda. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan, saudaraku, bahwa sikap jasmani dalam berdoa sama sekali bukan sesuatu yang mutlak. Orang Kristen dapat mengungkapkan isi hatinya dengan sikap jasmani yang bebas tetapi sopan. Begitupun pola doa mengenai hal yang lain. Seperti misalnya, kapan kita harus berdoa? Di mana kita bisa berdoa? Berapa kali sehari kita harus berdoa? Ya, sebagai jawaban mengenai hal ini, Alkitab memiliki beberapa contoh, saudara. Saya bacakan untuk saudara di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Contoh yang lain di dalam Lukas 6 ayat 12 saya bacakan juga buat saudara. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dari ayat-ayat itu saudara bisa mengerti dan memahaminya. Tetapi Yesus pun menegaskan kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Saudara, dalam perjanjian lama pun ada. Kita ambil contoh di dalam Daniel 6 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya saudaraku. Daniel 6 ayat yang pertama.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Itu contoh-contoh dalam pola berdoa, saudara. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tetapi yang terpenting dalam hal berdoa ini adalah masalah sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita yang benar dalam berdoa? Sikap hati yang benar akan menyukakan hati dan perasaan Allah. Ya, yaitu ketika kita datang dengan kerendahan hati yang disertai dengan rasa hormat, dengan ketulusan hati yang didasari oleh rasa kasih kita kepada Allah, juga dibangun dari rasa rindu dan haus untuk bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang kita perlukan dan kita butuh. Saudaraku, dalam hal pola doa ini, Rasul Paulus pun mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa bukan saja dengan akal budi kita, tetapi juga berdoa dengan roh kita. 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Ya, pada saat kita berdoa bersama, berdoa bersapaat, tentu lebih baik jika kita berdoa dengan akal budi kita, supaya dapat dimengerti oleh semua orang. Tetapi saat akal budi kita tidak mampu lagi mengungkapkan isi hati kita dalam bentuk perkataan-perkataan, maka berdoalah dengan roh kita, dengan bahasa roh. Ya, pertanyaannya, sudahkah saudara pada hari ini berdoa? Sudahkah? Berapa kali saudara berdoa setiap harinya? Atau berapa lama saudara dalam berdoa itu? Ya, alangkah baiknya hal ini kita renungkan bersama, saudara. Di dalam waktu hidup kita ini, apakah waktu berdoa kita dengan waktu di mana kita melakukan hobi dan kesenangan-kesenangan kita itu sudah seimbang? Coba kita renungkan, saudara. Semakin sering dan semakin lama kita berdoa, maka kita akan semakin mengenal pribadi Allah kita. Berdoa bukan sekedar mengucap syukur, memuji, dan menyembah Allah secara rutinitas saja, saudara. Tetapi berdoa harus menjadi gaya hidup, menjadi suatu kebutuhan. Ya, saudara sering mendengar doa harus menjadi suatu kebutuhan. Disinilah pentingnya peranan Roh Kudus, saudara. Dalam doa di dalam roh, kita sedang mengajak bicara dengan Allah. Pertanyaan selanjutnya, tidakkah saudara menerima karunia bahasa roh? Jika sudah, gunakan itu, saudara. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bisa kita temui.
Dia bisa kita sentuh. Pada dimensi roh ini, kita bukan saja dapat memohon kepadanya, memohon petunjuknya, memohon penyertaannya, memohon pertolongannya. Di dalam dimensi roh ini kita bahkan lebih, saudara. Kita dapat menikmatinya. Kita dapat memahami setiap rencana-rencana Allah di dalam hidup kita. Ingat, saudaraku, tidak ada pribadi lain yang paling memahami setiap kebutuhan-kebutuhan kita kecuali Allah. Dialah satu-satunya yang benar-benar dapat menyelesaikan kegelisahan hati kita. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat mengisi kekosongan dan kehampaan hati kita. Dia ingin ditemui, saudara. Dia ingin diajak bicara oleh kita. Dia ingin bekerja sama dengan kita. Dia ingin berdiskusi dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Kita butuh dia. Ya, saudara. Dialah satu-satunya yang kita perlukan. Saudara, hanya ada satu hal yang ingin Allah curahkan kepada kita. Cintanya. Kasihnya. Jadi berdoalah. Temui dia. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu menolong kami, menjadikan waktu hidup kami, menjadikan doa kami menjadi sebuah kebutuhan. Kami membutuhkan Engkau. Karena satu-satunya yang kami perlukan hanyalah Engkau, ya Tuhan. Dan Engkau satu-satunya yang ingin mencurahkan kasih-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.